Selamat sore semuanya, kita langsung mulai saja ya. Jadi, eee, seperti yang kalian tahu, khususnya anak 2019, kalian, eee, semester ini adalah semester terakhir kalian bareng-bareng dengan teman-teman se-DKV. Setelah itu kalian akan peminatan, kalian akan dipecah jadi 3. Nanti bagaimana cara saya memilih peminatannya, apakah ada seleksi atau tidak, apakah ada kapasitas, DG hanya menerima sekian orang, dan lain-lain itu nanti kita akan umumkan berikutnya, di luar acara ini. Sekarang kita akan fokus dulu ke, urusan MBKM, karena udah mulai pada buka nih pendaftaran di, mana, di Merdeka Belajar juga. Jadi kalau dari DKV sendiri, kalian yang kita tanda kutip izinkan ya, itu kalian hanya bisa ngambil 2 program. Sebenarnya yang selalu diizinkan, pasti diizinkan itu adalah pertukaran pelajar dan juga magang. 2 program itu kalian pasti, gampang lah dapat izinnya dari prodi. Nah, yang belum bisa kalian pilih, itu wirausaha atau penelitian independen sama project independen, ini masih belum bisa dipilih. Jadi nanti dulu. Sedangkan yang, membangun desa atau KKN tematik dan juga proyek kemanusiaan lain, ini nanti case by case, dalam artian jika memang dirasa perlu dan cocok, nanti kita izinkan. Tapi tidak selalu terbuka, ini tergantung ada projeknya atau enggak. Jadi kita fokus ke pertukaran pelajar dulu dan magang. Contohnya pertukaran pelajar itu seperti yang Alfiani kemarin, itu mulai dari bahkan dari 2 SKS sekalipun, itu bisa kita kategorikan sebagai pertukaran pelajar. Mulai dari 2 SKS dengan maksimal 20 SKS. Jadi kalian bisa 20 SKS itu nggak kuliah di, nggak ketemu kita lagi, itu bisa sekali. Oke, beruntungnya teman-teman angkatan 2019 adalah kalian nggak kena prasyarat ini, karena syarat ini baru kita keluarkan itu sekarang. Tapi untuk kalau di sini ada anak-anak 2020 atau 2021, harus disiapkan ini. Andai kata nilai studio itu di bawah B, maka kita tidak akan merekomendasikan kalian keluar. Jadi kayak, enggak ini masih butuh didikan, gitu ya, kasarnya malah. Nanti malu-maluin adik. Yang perlu kalian siapkan adalah ini nih, portofolio karya sesuai peminatan kalian. Jadi siapkan saja karena ini bisa kalian pakai untuk daftar ke KP atau internship atau untuk kerja kalian sesungguhnya itu juga bisa. Jadi kalian siapkan dulu porto karya, sudah ada kelasnya kan ya, harusnya kelas portfolio. Jadi atau tiap studio pasti ada bikin portfolio, jadi kalian siapkan saja itu. Ini untuk prasyarat nilai khususnya. Kalau kalian memang mau mengambil program MBKM mulai semester depan. Lalu langkahnya sendiri sederhana, kalian minta izin dulu intinya, baru kalian bisa melaksanakan evaluasi dan evaluasi. Kalau kalian melaksanakan duluan tiba-tiba, saya keterima di sini, nah itu agak sulit kita proses. Kalau kemarin masih bisa, kalau sekarang belajar rapih-rapih lah. Kalian minta izin dulu, nanti tata caranya saya tunjukkan. Nah ini, jadi langkah kalian perizinan tentu saja kalian jelas mencari tempatnya dulu, itu mau dari manapun itu bisa, mau dari situs MBKM, atau misalnya dari list yang dari prodi kasih, misalnya ada, nih kita punya kerjasama nih sama Hello World misalnya, yang kita lagi upayakan. Gue mau internship di sana, itu silahkan. Lalu yang kalian perlu persiapkan juga, ini portofolio karya kalian. Kalau misalnya pertukaran pelajar itu pasti di pengumumannya itu ada yang namanya RPS atau intinya jadwal lah. Jadwal kalian berapa lama, lalu kalian ngapain aja di sana.
itu kalian siapkan dulu. Setelah itu silahkan hubungi dosen wali. Nanti dosen wali tuh yang akan ngecek nilai kalian udah sesuai atau belum, jadwalnya cocok atau enggak, dan apakah kalian SKS-nya cukup atau berlebihan di semester nanti kalian mau ambilnya misalnya di semester 6 nih. Kalian daftarkan dari sekarang. Nanti dicek nih, kalian bisa ngambil SKS berapa dan kemudian nanti dari dosen wali, kalian udah tugas kalian selesai sampai di situ, nanti dosen wali akan menghubungi kami dari tim MBKM, kita akan cek nih sesuai gak dengan pelajaran di DKV atau tidak, dan mata kuliah apa saja yang bisa kalian ekivalensi. Ekivalensi itu intinya adalah kalian nggak perlu ngambil mata kuliah itu lagi. Jadi misalnya ada yang ngambil kelas branding kemarin, itu dia nggak perlu lagi ngambil studio DKV 3 karena materinya sama lah. Jadi nggak perlu masuk ke situ. Tapi nilainya nanti udah otomatis keluar di kelas studio DKV 3. Jadi kayak kuliahnya di tempat lain lah. Tapi nilainya tetap keluar di mata kuliah studio DKV 3. Lalu nanti kita akan koordinasi lagi ke semua dosen yang ngajar di mata kuliah itu, cocok nggak nih, universitasnya cocok nggak, pelajarannya cocok nggak, andai kata kalian ngambil dari yang sangat coding misalnya, beberapa program misalnya Bootstrap untuk pembuatan mobile application misalnya. Nanti kita tanyain nih di prodi ini cocok nggak nih? Ini DKV nggak atau jangan-jangan terlalu apa namanya terlalu IT gitu. Kalian tidak punya kesempatan untuk belajar mengaplikasikan ilmu DKV misalnya, itu akan kita pertimbangkan. Setelah itu nanti kita teruskan ke Bu Ika sebagai Sesprodi atau ke Pak Iman. Lalu kita akan berikan ke atas tuh ke ITERA. Jadi ITERA ternyata minta data juga, barulah kita akan balikan lagi. Intinya andai kata dari tim MBKM dirasa enggak nih, enggak cocok nih, dari sini bisa kita kembalikan langsung ke mahasiswa untuk nyari lagi. Gitu ya. Ini kayaknya tempatnya kurang cocok dan lain-lain, silahkan cari. Itu perihal perizinan. Nah, berkaitan dengan perizinan itu, kalau kalian cek, ini kan udah mulai ada nih beberapa yang udah buka di mana Kampus Merdeka. Ini bisa kalian jadi alternatif, khususnya yang bagian magang nih. Deadline-nya, registrasinya sampai 31 Desember, jadi masih ada waktu lah. Siapkan dari sekarang, kalian cek langsung kontak dosen walinya. Kalau yang ini Bangkit by Google, tadi saya lihat sedikit, ini sangat bootstrap teknologi banget sih. Jadi machine learning, mobile development, sama cloud computing. Saya nggak tahu ini bakal cocok atau enggak. Nanti saya tanya lagi ke teman-teman di DG sama VG misalnya. Ini cocok nggak nih belajar ini? Tapi kalian coba aja dulu. Kemudian itu soal perizinan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak tentang bagaimana cara meminta izin atau ngurus surat? Biasanya kalau dari MBKM itu minta yang namanya surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, ini yang kita urus surat itu sebenarnya. Gimana? Ada yang mau tanya dulu di sini? Silahkan kalau ada yang mau nanya, khususnya yang kemarin udah nanya-nanya ya ke saya, ada 6 orang kurang lebihnya. Cukup? Kalau cukup jelas, intinya kalian kalau udah nemu, segera kontak dosen wali. Itu aja, sesederhana itu. Nanti form segala macam, nanti dari dosen wali yang ngasih tahu. Gitu ya. Oke, itu untuk perizinan. Nah, nanti setelah ini ngapain? Itu ada pelaksanaan.
Salah satunya ada pembekalan dari kita. Kalian intinya kayak pelepasan lah, kayak KKN nanti ada pelepasan dan lain-lain. Karena kalian angkatan pertama yang MBKM, gitu, khususnya 2019 ya. MBKM resmi ya, bukan MBKM kecolongan. Tapi yang kemarin tenang aja, tetap ada ekivalensi. Jadi tidak perlu khawatir. Alfiani dan siapa kemarin tuh yang sempat ambil jalan lebih cepat? Laila. Laila. Itu tetap ada ekivalensi. Tenang aja. Nah, nanti ada yang namanya monitoring. Kalau Laila dan Alfiani kan nggak ada tuh monitoring. Nanti yang akan MBKM selanjutnya akan ada monitoring. Kalian harus laporan ke kita tiap mingguan. Ngapain aja. Kalau ada masalah, ini untuk ngontrol sebenarnya kalau ternyata ada masalah tertentu, kita bisa ambil tindakan cepat gitu. Misalnya kalian punya hambatan sesuatu atau punya ada yang tidak serut di tempat kalian MBKM dan lain-lain, kita bisa cek dari sini. Nanti kita juga tanya nih ke mitranya, misalnya ke kampusnya, ini benar gak nih mahasiswanya masuk atau cuman ngomong-ngomong aja. Itu nanti kita akan cek. Dan nanti UTS-nya itu kalian juga sebenarnya sama curhat aja sih sebenarnya, kendala apa yang kalian hadapi dan apa saja yang kalian pelajari di sana so far sampai UTS. Monitoring adalah pengawasan. Nah, nanti setelah 1 semester berjalan ada yang namanya evaluasi. Kalian tidak UAS tapi kalian akan sidang. Jadi nanti kalian akan presentasi, kalian akan membuat laporan dan kalian dua itu sih sebenarnya, sidang dan membuat laporan. Karena lumayan loh ini 20 SKS, jadi kalian kan nggak ngapa-ngapain sebenarnya kalau magang. Jadi kalau hanya perihal sidang atau sharing dan juga bikin laporan itu mah enteng. Dan terakhir, baru setelah nilainya keluar nih, misalnya magang kalian dapat sebut saja A. Lalu dari semua dosen mata kuliah masing-masing itu nanti diekivalensikan langsung ke mata kuliahnya. Tidak serta-merta A semua ya, nanti dilihat dari laporannya. Ini nanti yang dicek ini gimana, nanti kalian akan, intinya ketika kalian magang, kalian akan belajar bagaimana kalian manage project, nanti kalian ngecek bagaimana posisi kalian sebesar apa sih atau sekecil apa sih di dunia nyata, gimana prosesnya kalau di dunia industri atau di profesional, itu sebenarnya proses perancangan secepat apa sih, dan bisnis modelnya seperti apa. Gimana cara mereka cari klien, bagaimana ngerespon klien kalau ada masalah, berapa kali revisi, itu semua adalah bisnis modelnya. Bagaimana cara mereka mencari uang, itu bisnis model. Dan nanti ketika kalian presentasi, sharing atau sidang, akan dihadiri oleh orang-orang ini, bahwa kalian akan ditonton oleh teman-teman mahasiswa yang lain, biar tahu contohnya seperti apa. Akan kita hadiri juga, dan nanti dosen wali akan hadir, dan dosen mata kuliah juga akan hadir atau mewakili. Mirip pura-pura inilah, sidang pra-TA atau sidang tugas akhir, tapi tidak seberat itu. Itu nanti terakhir si prosesnya, dan nanti akan diekivalensi, jadi akan diinput lah nilai kalian ada berapa. Misalnya contohnya, saya tunjukkan dulu ya. Misalnya nih kalian di semester 6 kan, misal semester depannya ada yang mau magang. Maksud saya MBKM. Nanti kalau sudah selesai, langsung keluar nih. Kalian tetap nanti ketika ngisi KRS, tetap ambil mata kuliah ini dengan total 20 SKS. Jadi
nanti akan kita cocok-cocokkan mata kuliah apa saja yang perlu kalian ambil, nanti ada listnya. Jadi kalian magang, pulang magang ini otomatis nilainya keluar semua di semua mata kuliah ini. Tapi kalian tetap ambil mata kuliahnya, kalian nggak perlu masuk lah kasarnya, kalian di tempat magang. Begitu kira-kira untuk prosesnya. Lalu untuk yang semester depan juga kan itu ada 2 versi itu sebenarnya. Kalian bisa magang, kalian juga bisa KP. Jadi kita juga punya KP. Jadi yang namanya KP itu wajib. Semua mahasiswa DKV wajib ngambil KP. Tapi teman-teman yang udah magang melalui MBKM itu tidak perlu lagi. Nah bedanya kalau yang KP biasa itu nanti kalian itu hanya 2 SKS pertama. Nanti kalian ambil mata kuliahnya itu di semester 7. Jadi semester depan itu nggak ada. Jadi semester 7 kalian ambil mata kuliah. Jadi dan pelaksanaannya ketika kalian libur. Jadi antara libur semester 6 ke semester 7 pergantian tahun itu kan lumayan panjang tuh, bisa 2 bulan lebih. Nah di situ kalian pelaksanaan KP-nya. Dan ini bebas tempatnya dimanapun selama disetujui oleh, maksudnya bukan perusahaan yang tidak DKV. Nanti detailnya kita sampaikan setelah ini. Ini masih agak lama sih kalau KP biasa. Kalau yang magang ini karena 20 SKS lumayan, bedanya nanti kalian dilaksanakan di semester 6 atau semester 7, itu terserah kalian ambilnya di mana. Kalian perlu koordinasi sama dosen wali kalian. Nanti kalian tidak perlu ekivalensinya bisa ke mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan, nanti kita yang pilihkan. Jadi kita akan kasih tahu ke kalian, ambil ini saja, nah itu semua yang akan diekivalensi. Jadi kalian kalau bisa mendaftar sebelum perkuliahan mulai. Ini kan di periode sekarang nih, kalian daftar dulu, nanti semester depan ketika ambil KRS, kita kasih rekomendasi mana aja yang harus kalian ambil. Dan perusahaannya terbatas untuk magang ini. Kalian pertama harus sesuai dengan situs yang ada di Mendikbud itu, MBKM magang di situ, atau yang perusahaan yang punya MOU sama ITERA atau DKV. Perusahaan yang punya MOU apa saja, nanti kita share listnya. Nanti dari dosen wali ataupun dari prodi akan kita umumkan. Jadi ini kita sosialisasi sekarang, khususnya untuk teman-teman yang mau ambil magang di program programnya pemerintah, atau kalau ternyata misalnya kalian nemu nih perusahaan menurut kalian bagus, coba disampaikan dulu ke dosen wali, siapa tahu dari prodi, oh ini cocok nih bisa kita bikin MOU. Kalau ternyata MOU itu namanya perjanjian lah. Kalau kita sudah dapat perjanjiannya dan udah diproses, baru kalian bisa magang di tempat itu. Tapi kalau ternyata tidak lolos kualifikasi kita kan taste-nya agak tinggi nih. Karena kita mau meyakinkan kalian dapat perusahaan yang memang bagus, nggak nanti di sana kalian karena kalau nggak ada ini nih, yang namanya MOU nih, kalian bisa-bisa di sana cuman fotokopi, cuman suruh bikin kopi atau suruh dulu mah cuman beli gorengan dan lain-lain, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi ketika kalian KP sebenarnya. Nah magang itu kan masa 20 SKS, cuman bikin kopi kan enggak, sayang gitu. Bayar semester tapi disuruh bikinin kopi orang kan enggak banget. Itulah kira-kira itu bedanya magang yang 20 SKS dengan KP biasa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sekarang ya, berkaitan dengan MBKM khususnya di pertukaran pelajar dan magang MBKM di semester 6 dan semester 7 semester depan. Ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan barusan? Kira-kira?
Silakan kalau ada yang mau nanya. Monggo, monggo. Cukup jelas berarti ya? Andai kata, atau gini aja deh, survei. Berapa orang yang berencana ikut MBKM dalam bentuk apapun ya, bisa raise hand aja biar kita hitung aja perkiraan berapa mahasiswa kita yang bakal keluar dari sarang sebelum waktunya. Ari, Alfiani, Ya, Taufik, Arya, saya banyak semua kayaknya. oke. 8, Ya, 9, silakan. 10. Tiga belas ya, 13 orang, 14 14. di atas 10 lah, 15-an atau lebih mungkin ada yang tidak ikut di sini. Gitu ya. Jadi intinya silahkan kalian ngobrol langsung ke dosen wali. Jangan tiba-tiba, Bu, Pak, saya keterima di sini. Oh, ntar dulu, nanti kalian kecewa duluan kalau kita bilang, jangan di situ, nggak cocok. Gitu. Konsultasi dulu ke dosen walinya ya. Diingatkan sekali lagi, program magang di Kampus Merdeka sudah mulai, jadi kalian bisa daftar. Karena perizinannya itu muter-muter tuh, jadi saya sarankan dalam minggu ini kalian udah konsultasi ke dosen wali biar kita minta izin ke wakil rektornya bisa relatif cepat. Gitu. Ada pertanyaan Pak Hajid dari Arya Boleh silahkan. di Oke. chat. Batasan jumlah tempat magang yang di-apply. Tidak ada, kalau yang kalian apply tidak ada batasannya sebenarnya, mau kalian apply 100 juga silahkan, karena surat izin sebenarnya kan baru dikeluarkan setelah setelah goal, setelah kalian lolos ya, jadi tidak ada sebenarnya batasannya, kalian coba saja sebanyak mungkin. Tapi ini dikonsultasikan lagi tentunya ke dosen wali. Begitu kira-kira cukup menjawab? Oke. Silahkan yang mau bertanya lagi, langsung saja. Izin bertanya Pak. Iya, silahkan. Mengenai program yang sudah saya jalankan kemarin Pak, yang branding to finish kemarin, saya kan kemarin sudah melapor ke Ibu Susi dan Pak Arif selaku pembina mata kuliah dari Dikaf 3. Nah, Bapak Arif mengangkat pada saya untuk membuat laporan Pak. Sebelumnya untuk laporannya sendiri ada catatan terkhusus nggak Pak? Di dalamnya data apa saja? Coba Soalnya, tanya ke gimana? Lanjut boleh? Kata Bapak Arif kata Bapak nanti dicetak A3 gitu, tapi untuk ketentuan diisi dalamnya belum tahu saya, belum diberitahu. Nanti saya coba ingatkan lagi ke Pak Arif ya untuk mengabari. Tapi kamu juga coba tanya lagi ke Pak Arif, Pak isinya apa saja dan minta kapan deadline-nya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Sebelum saya tutup, karena saya harus pindah lokasi lagi. Cukup?
Oke, ya sudah begitu saja Bu Susi dan mahasiswa DKV semua. Intinya silahkan bersegera konsultasi dengan dosen wali. Itu aja ya. Alfiani raise Oh hand. ya, Ada boleh apa? terakhir. Silakan. Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Kan program yang saya ambil kemarin itu mata kuliahnya baru akan ada di semester 6 nanti, di semester 6 nanti. Sedangkan mata kuliah itu sudah saya jalankan duluan ketika saya semester 5. Untuk konversi ke SKS-nya itu kira-kira harus bagaimana ya Pak? Terus untuk laporan kegiatannya, apakah saya membuat laporan sama seperti Laila juga atau ada perbedaan gitu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Untuk design thinking ya, nanti akan ada konversinya ke semester depan. Jadi kalau kamu ambil saja KRS di semester depan, tetap ambil design thinking. Nanti dosennya saya kok. Nanti tugasnya baru saya sampaikan semester depan lah. Intinya laporan kok sama. Kalian ngapain aja dan belajar apa saja di situ. Jadi foto-foto tuh jangan dihapus, catatan-catatan kuliah jangan dulu dihapus. Dan kalau misalnya Alfiani mau ngambil lagi, misal saya semester 6 mau ngambil magang, gitu ya, kan 20 SKS tuh. Ya udah nggak apa-apa, ambil. Nanti jadi kamu total ambilnya adalah 20, kemarin tuh berapa SKS tuh? 3 atau 4 SKS yang design thinking, Pak? 4 SKS, Pak. 4 ya, jadi 24 SKS. Atau kalau ternyata IP-mu memungkinkan, itu nanti full, ngambil 24 SKS. Kalau ternyata IP-nya nggak cukup, ya berarti ya sementoknya IP sih. Itu. Nanti kita, nanti pas ngambil KRS diingatkan lagi saja, dikonfirmasi lagi ke dosen wali, saya harus ngambil mata kuliah apa aja. Gitu ya. Tapi kalau yang jelas semester depan kamu di kelas design thinking udah nggak perlu masuk, cukup ngasih laporan aja, tapi tetap diambil. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Begitu cukup semua teman-teman yang ada di sini. Bu Susi, oh ya Salma silahkan. Terakhir deh, ini terakhir. Nah. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, Jadi ada program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi ini mengenai program praktik kerja lapangan yang juga termasuk kampus Merdeka. Nah, dalam persyaratan administrasinya itu diminta untuk mencantumkan surat pengantar yang harus ada sebelum keterangan diterima atau tidak, Pak. Jadi, apa itu bisa diproses atau tidak, Pak? Terima kasih. Silakan di ini dulu disampaikan lewat dosen wali, sama kayak yang tadi. Ini judul kegiatannya apa, terus ngapain aja. Biasanya ada yang namanya RPS-nya, maksudnya tujuan kegiatan, bla bla bla, itu pasti di mana? Di situs itu disebutkan kok. Kamu sampaikan itu ke dosen wali, nanti dari dosen wali kita cek sesuai atau enggak. Andai kata kita anggap ini kayaknya terlalu masuk, misalnya ini terlalu keguruan nih, kayaknya kita bukan arahnya ke sana, kita bukan di guru, kita bukan di SPD misalnya, sarjana pendidikan, mungkin mohon maaf kita tolak. Tapi disampaikan dulu aja bentuknya seperti apa, biar kita bisa cek ininya programnya apa saja, gitu ya. Baik, Bisa Pak, kok, bisa kasih. menarik sebenarnya. Nanti kita bikin soal lah, biar kamu misalnya pun kalau ke kampus mengajar, kalian tidak hanya mengajar, tanda kutip mengajar saja ya, belajar ilmu pengajaran, tapi kita minta mungkin kalian harus mendesain semua kelas yang
kalian bawa itu harus menggunakan media edukasi, misalnya apakah itu video, apakah itu infografis dan lain-lain, mungkin bisa di situ. Nanti kita lihat deh diskusinya. Itu deadline-nya tanggal 10 ya, Desember. Kampus pengajar, iya 10 Desember. Itu rekomendasi itu diminta itu bukan tanggal 10-nya kan? Tapi kalau sudah ada pengumuman keterima atau tidak kan? Ya kan, Salma? Maaf Pak, gimana Pak? Surat rekomendasi yang kamu butuhkan itu diperlukannya setelah kalau sudah diterima kan ya? Enggak Pak, sebelum. Sebelum daftar? Iya, Berarti sebelum tanggal 10 ini? iya Pak. Oke, berarti kalau gitu harus gercep tuh. 10 hari Jumat. Nah, dosen nih dalam beberapa hari ini lagi pada penuh jadwalnya, jadi segera saja malam ini langsung ke dosen wali, biar kita bisa cek. Karena harus sampai ke ini, harus sampai ke ITERA, itu dia yang bikin lama, harus sampai ke wakil rektor. Kalau misalnya tembus. Itu saja ya, langsung dikomunikasikan ke dosen wali aja. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Itu terakhir deh, itu benar-benar terakhir. Mungkin saya langsung pamit duluan. Bu Susi, kalau ada pertanyaan tambahan, bisa Bu Susi handle dulu. Saya izin pamit duluan ya. Oke, terima kasih Pak Hajid. Oke, selamat sore semuanya.